Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai zat aditif pemanis. Sebelumnya, perkenalkan saya Gadis Yunita Berliana dan teman-teman saya. Dan saya Lilis Juliati. Perkenalkan, nama saya Jawharatul Fajar Syarini. Nah, untuk topik-topik yang akan kita bahas yaitu mengenai deskripsi dan klasifikasi zat aditif pemanis. Yang kedua ada efek dan mekanisme. Yang ketiga ada dampak penyalahgunaan. Yang keempat ada peraturan. Serta yang terakhir ada pola atau langkah bijak. Pengertian dari zat aditif pemanis. Sebelumnya, pengertian dari zat aditif sendiri yaitu bahan yang sengaja ditambahkan pada makanan atau minuman yang mempengaruhi sifat dan karakteristik makanan atau minuman tersebut menjadi lebih menarik. Nah, sedangkan untuk pemanis sendiri merupakan bahan tambahan pangan yang ditambahkan dalam makanan atau minuman untuk menciptakan rasa manis. Nah, selanjutnya ada klasifikasi dari zat aditif pemanis. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu tujuan dari penambahan zat aditif pemanis sintesis pada bahan makanan. Yang pertama yaitu sebagai bahan pangan bagi penderita diabetes mellitus karena tidak menimbulkan kelebihan gula darah. Pada penderita diabetes mellitus disarankan menggunakan pemanis sintesis atau buatan untuk menghindari bahaya gula. Yang kedua untuk memenuhi kebutuhan kalori rendah bagi penderita kegemukan. Yang ketiga sebagai penyalut obat, di mana sebagian obat kan ada yang memiliki rasa yang tidak menyenangkan atau pahit sekali. Jadi, untuk menutupi rasa tidak enak tersebut, ditambahkan zat pemanis. Pemanis lebih sering digunakan untuk menyalut obat karena umumnya bersifat higroskopis dan tidak menggumpal. Serta yang keempat, pemanis ini digunakan dalam salah satunya industri rokok. Tujuannya untuk menekan biaya produksi karena pemanis sintesis ini selain memiliki rasa manis yang tinggi juga memiliki harga relativitas yang rendah atau murah dibandingkan dengan gula yang diproduksi di alam. Setelah dibagi menjadi dua yaitu pemanis alami dan pemanis buatan, nah ini dipecah lagi. Yang pertama yaitu pemanis alami, contohnya glukosa. Glukosa ini memiliki tingkat rasa manis hanya 0,74 kali tingkat manis sukrosa. Rumus molekulnya C6H12O6 dengan berat molekul 180,16. Nah, glukosa ini sering juga dikenal dengan istilah deglukosa, dekstrosa, glukolin, dekstropur, dekstrosol, gula darah, gula anggur, dan gula sirup jagung. Dalam darah manusia, kadar normalnya itu sebesar 0,08 sampai 0,1%. Namun pada urin penderita diabetes mellitus biasanya mengandung 3 sampai 5% glukosa. Glukosa ini terdapat luas dalam keadaan tak terikat dengan senyawa lain dalam buah dan bagian tanaman lain. Yang kedua ada namanya fruktosa. Fruktosa ini merupakan isomer dari glukosa dan galaktosa, atau biasanya itu disebut dengan gula buah. Nah, fruktosa ini merupakan produk gula yang paling manis dan harganya murah sehingga banyak industri makanan menggunakan bahan tambahan ini. Senyawa alami yang ketiga yaitu laktosa. Laktosa sendiri merupakan senyawa disakarida dari galaktosa dan glukosa yang memiliki tingkat kemanisan 0,4 kali dari kemanisan sukrosa. Kegunaan laktosa ini bagi tubuh sama dengan karbohidrat lainnya, tetapi harus dipecah dulu menjadi glukosa dan galaktosa oleh enzim laktase pada saluran pencernaan. Laktosa ini merupakan sumber energi yang memasok hampir setengah keseluruhan kalori susu, sebanyak 35-45%. Di samping itu, galaktosa yang merupakan hasil hidrolisa laktosa berfungsi penting untuk perkembangan fungsi otak. Serta yang keempat ada yang namanya sorbitol. Ini merupakan pemanis alami yang terakhir. Nah, memiliki tingkat manis hanya 0,5 kali manisnya gula tubuh dengan kandungan kalori 3,994 kalori. Rumus molekulnya C6H14O6.
pertama kali ditemukan pada buah tanaman hutan daerah subtropis, yaitu virus Aucuparia. Terdapat juga dalam buah-buahan jenis apel maupun dalam rumput laut dan alga. Sorbitol di samping digunakan sebagai bahan pemanis, juga dipakai sebagai bahan dasar pembuatan surbosa. Lalu asam askorbat, lalu sebagai bahan pelemas plastik, dan humektan atau pengatur kelembapan dari kulit dan tembakau. Selanjutnya yaitu pemanis sintesis atau buatan. Yang pertama ada alitam. Alitam ini merupakan pemanis buatan yang stabil terhadap suhu dan asam. Selain itu, alitam ini tidak mengandung fenilanin, jadi aman dikonsumsi bagi penderita fenilketonuria dan dapat menutupi rasa yang pahit dari pemanis sintesis yang lain. Alitam ini memiliki tingkat manis 2000 kali lebih manis dari sukrosa dan hanya memberikan kalori sebesar 1,4 kilokalori per gram. Alitam ini bersifat higroskopis dan meleleh pada suhu 136 sampai 147 derajat Celcius. Alitam ini larut dalam pelarut polar dan daya larutnya itu tergantung pada pH dan suhu. Pemanis buatan yang kedua yaitu ada asesulfam K. Ini merupakan salah satu pemanis yang diizinkan di Indonesia dan sering ditambahkan pada produk pangan. Rumus kimianya C4H4KNO4S dan berat molekulnya 201,24 gram per mol. Senyawa ini berbentuk tepung kristal berwarna putih, tidak berbau, mudah larut dalam air dan berasa manis, serta tingkat rasa manisnya itu 200 kali tingkat kemanisan sukrosa. Pemanis ini merupakan pemanis yang bersifat non-kalori dan non-higroskopis. Namun, pada suhu lebih dari 200 derajat Celcius, pemanis ini mengalami terdekomposisi. Pemanis sintesis yang ketiga ada yang namanya aspartam. Aspartam ini memiliki 100 sampai 200 kali tingkat kemanisan dari sukrosa. Dikenal juga dengan nama dagang ekwal. Aspartam ini tersusun oleh asam amino, sehingga di dalam tubuh akan mengalami metabolisme seperti halnya asam amino pada umumnya. Bagi penderita penyakit keturunan yang berhubungan dengan kelemahan mental, dilarang untuk mengkonsumsi bahan pemanis yang mengandung aspartam ini, atau bahan makanan yang mengandung aspartam ini maksud saya, karena aspartam ini mengandung fenilanin, jadi tidak baik untuk seseorang yang mengidap penyakit mental. Kalau yang alitam tadi tidak mengandung fenilanin, kalau yang aspartam ini mengandung fenilanin, yaitu neotam. Neotam ini berbentuk kristal putih dengan titik leleh rendah, yaitu sekitar 80-83,4 derajat Celcius. Seperti halnya aspartam, kestabilan neotam ini sangat dipengaruhi oleh pH dan suhu. Pemanis ini merupakan turunan dari aspartam. Neotam ini akan mengalami reaksi hidrolisis pada ikatan esternya menjadi asam karboksilat dan metanol. Oleh karena itu, neotam ini aman dikonsumsi oleh penderita fenilketonuria. Pemanis ini non-mutagenik, non-teratogenik, non-karsiogenik, dan tidak berpengaruh terhadap sistem reproduksi, sehingga aman dikonsumsi manusia. Selanjutnya yaitu sakarin. Intensitas rasa manis garam natrium sakarin sangatlah tinggi, kira-kira 200-700 kali lebih manis daripada sukrosa. Rasa manis sakarin ini masih dapat dirasakan dengan pengenceran 1:100.000. Rumus molekulnya C7H5NO3S dan mempunyai berat molekul sebesar 183,18. Sakarin ini banyak dipakai untuk pengganti sukrosa bagi penderita kencing manis atau diabetes mellitus, atau untuk bahan tambahan makanan yang berkalori rendah. Namun, sakarin ini dapat membahayakan kesehatan karena bersifat karsiogenik.
produk pangan dan minuman yang menggunakan sakarin ini diantaranya minuman ringan, permen, selai, bumbu salad, gelatin rendah kalori, dan hasil olahan lain. Selain itu, sakarin digunakan sebagai bahan tambahan pada produk kesehatan mulut seperti halnya pasta gigi dan obat pencuci mulut. Penggunaan sakarin dalam waktu panjang dan dosis yang berlebih dapat menyebabkan dermatologis pada anak-anak dengan alergi terhadap sulfamat, berdampak kemudian akan memicu timbulnya tumor yang bersifat karsiogenik. Selanjutnya yaitu ada siklamat. Siklamat ini memiliki tingkat kemanisan 30 kali tingkat kemanisan gula tebu murni. Rasa manis siklamat masih dapat dirasakan sebagai sampai pengenceran 1/10.000. Kalau sebelumnya tadi sakarin tadi 100.000, kalau yang siklamat ini hanya 10.000. Meskipun memiliki tingkat kemanisan yang tinggi, namun siklamat ini dapat membahayakan kesehatan jika dikonsumsi melewati batas yang ditetapkan karena bersifat karsiogenik atau dapat menyebabkan kanker, terutama pada kandung kemih. Tetapi konsumsi siklamat dalam kadar yang rendah tidak membahayakan kesehatan. Pemanis buatan yang terakhir yaitu sukralosa. Sukralosa ini disintesis pertama kali pada tahun 1976 dari sukrosa. Pada kondisi sangat asam dan suhu tinggi, sukralosa ini akan terhidrolisis menjadi glukosa dan fruktosa. BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan telah mengizinkan peredaran banyak produk yang mengandung sukralosa, seperti halnya produk-produk susu kemasan, sirup, minuman berenergi, kopi, dan permen. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang dampak penyalahgunaan dari zat adiktif pemanis. Nah, yang pertama, dampak penggunaan zat pemanis yang berlebihan dalam jangka panjang akan menyebabkan, yang pertama, dapat menyebabkan penyakit diabetes, kemudian menambah berat badan, yang ketiga, membuat luka lebih lama sembuh, yang keempat, aliran darah terhambat menimbulkan penyakit ginjal, dan yang kelima, penyakit jantung. Nah, ini yang kita bahas secara umum ya, pemanis buatan dan pemanis alami. Untuk yang kedua, dampak penggunaan zat pemanis yang berlebihan dalam jangka pendek. Nah, di sini yang pertama sakit perut, yang kedua diare, yang ketiga demam, yang keempat sakit kepala, dan yang kelima mual dan muntah. Kemudian yang ketiga kita akan membahas dampak penggunaan zat pemanis yang dilarang. Nah, konsumsi zat pemanis yang dilarang ini seperti dulsin. Konsumsi dulsin yang berlebihan akan menimbulkan dampak yang membahayakan terhadap kesehatan karena bersifat karsinogenik atau dapat menyebabkan kanker. Nah, selain itu, dulsin menyebabkan tumor hati dan mengganggu produksi sel darah merah. Kemudian dalam penelitian pada seekor anjing bahwa dosis kematian dulsin yakni 1 gram per 2 kg berat tubuh. Nah, itu berarti pemberian 1 gram per 2 kg berat tubuh bisa memunculkan kematian terhadap anjing. Nah, dari penelitian tersebut dikhawatirkan dulsin dapat berakibat yang sama pada manusia. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu dampak penggunaan berlebih pada pemanis alami. Nah, di sini contohnya glukosa. Saya akan jelaskan terlebih dahulu. Nah, glukosa yang berlebih akan dimasukkan ke dalam adiposa tisu yang disimpan sebagai lemak. Nah, jika insulin tinggi, maka lemak akan terus bertambah dan insulin juga menghambat pembakaran lemak tubuh. Nah, insulin yang cukup banyak tersebut akan menurunkan glukosa dalam gula darah kita dengan cepat sehingga kadar dalam darah mendadak akan turun rendah sekali. Nah, ketika glukosa dalam darah rendah, kita akan merasa lapar, lemas, mengantuk, kemudian tubuh kita membutuhkan makanan manis untuk mengembalikan
gula darah kita secara cepat, agar pankreas mengeluarkan insulin dalam jumlah yang banyak. Namun, insulin dalam jumlah banyak akan menyebabkan tubuh kita memilih untuk menyimpan lemak daripada membakarnya. Inilah yang menyebabkan penyakit obesitas. Kemudian, semakin sering siklus seperti ini terulang, akan menyebabkan kekebalan insulin meningkat. Hal ini berarti dibutuhkan lebih banyak insulin untuk menurunkan gula darah yang dibutuhkan akan semakin meningkat. Nah, jika terus berlanjut dapat menyebabkan penyakit diabetes. Yang kelima, dampak penggunaan berlebih pada pemanis buatan. Di sini contohnya yaitu siklamat. Nah, akan saya jelaskan terlebih dahulu. Penggunaan siklamat jika ditujukan pada penderita diabetes atau konsumen dengan diet rendah kalori dapat bersifat karsinogenik apabila digunakan secara berlebihan dan berkesinambungan dalam jangka waktu yang lama. Meskipun mengandung rendah kalori, siklamat dapat meningkatkan resiko obesitas bagi anak. Nah, hal ini dapat terjadi karena tingginya proses metabolisme dalam tubuh. Nah, selain itu, siklamat apabila sering dikonsumsi juga dapat menimbulkan karies gigi, diabetes mellitus, penyakit kardiovaskular, dan kanker kandung kemih. Nah, selanjutnya kita akan membahas peraturan. Nah, dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012 menuliskan bahwa penggunaan BTP pemanis buatan harus dicantumkan dalam label pangan. Nah, di sini terdapat beberapa ketentuan bagi produk yang mengandung pemanis buatan yang harus dicantumkan dalam label pangannya. Nah, yang pertama, jika produk mengandung pemanis buatan, maka wajib dicantumkan tulisan mengandung pemanis buatan. Disarankan tidak dikonsumsi oleh anak di bawah 5 tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui. Yang kedua, pada label pangan untuk penderita diabetes atau makanan kalori rendah yang penggunaan pemanis buatan wajib mencantumkan tulisan yaitu untuk penderita diabetes dan atau orang yang membutuhkan makanan berkalori rendah. Yang ketiga, pada label pangan olahan yang mengandung aspartam wajib dicantumkan peringatan yaitu mengandung fenilalanin tidak cocok untuk penderita fenilketonurik. Kemudian yang keempat, pada label pangan olahan yang mengandung gula dan pemanis buatan wajib mencantumkan tulisan yaitu mengandung gula dan pemanis buatan. Selanjutnya yaitu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 pada P74 sampai 76 dijelaskan bahwa siapapun yang ingin melakukan produksi pangan dilarang menggunakan BTP yang berlebihan dan BTP yang dilarang untuk ada dalam pangan. Nah, pemanis buatan yang sudah dilarang penggunaannya yaitu dulsin atau sukrol. Kemudian, pada P76 dijelaskan sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada setiap orang yang melanggar peraturan, yaitu dapat berupa denda, penghentian sementara dari kegiatan produksi atau peredaran, penarikan pangan, ganti rugi, dan bahkan sampai pencabutan izin.